akan berada di Aming Coffee bersama salah satu orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan serta pengembangan bisnis Aming Coffee ini, yaitu Kolimin. Dan tadi di awal sempat berbicara tentang awal mula perjalanan dari tahun 70 sampai dengan sekarang, dan tahun 2002 memulai atau membuka bisnis secara konvensional ya, yaitu bertepatan di tempat yang kita sekarang ini, di Jalan Haji Abbas, nomor berapa sih? 157 ya, Iya. nomor 157. Dan tadi sempat saya singgung soal masalah suka duka awal mula perjalanan membuka sebuah usaha itu bukanlah sebuah yang mudah ya. Niat untuk mengumpulkan usaha itu mungkin semua orang punya niat untuk mengumpulkan usaha, tapi pada saat orang akan mengeksekusi niat tersebut, ide tersebut menjadi sebuah ide yang real seperti warung kopi ini, tentunya biasanya ada kendala-kendala yang biasanya tidak sesuai dengan ekspektasi. Ada masalah-masalah yang terjadi di lapangan, entah masalah komplain dari pelanggan atau apapun. Apa masalah-masalah yang sering dihadapi waktu pada saat memulai bisnis? ya. Yang pertama ya, saat saya mulai buka warung kopi ini, masalah pertama itu modal. Modal. Jadi pertama saya sama sekali tidak punya modal sama sekali. Jadi untuk buka warung kopi ini juga kita istilahnya masih muda, belum ada pengalaman. Waktu itu umur saya baru 20 berapa tahun ya, awal 20-an gitu. Awal 20-an, Iya. Muda, itu muda. Iya, awal 20-an. Jadi waktu itu juga masih kuliah. Jadi memang modal belum ada, terus perlu meminta izin keluarga dulu, orang tua ya kan, ibu saya. Jadi ibu saya, beliau juga kurang ngerti soal bisnis. Nah, tempat ini adalah milik dari om saya. Beliau memang luar biasa support kita. Ya. Jadi pada saat kita mulai ini mau buka, beliau mendukung sekali. Karena kita masih muda mau mencoba usaha, beliau sangat mendukung. Jadi saya masih ingat waktu itu untuk renovasi tempat ini, kita hanya pertama bukanya di istilahnya halaman emperannya. Ini kan ruko nih, di ruko. Jadi dibikinkan kanopi, ya kan? Terus dibikinkan pintu teralis itu. Nah, itu juga dibantu oleh om saya ini. Nah, untuk modal meja dan peralatan itu menggunakan dana dari ibu saya. Ya, tabungan ibu saya. Jadi tidak semua juga keluarga optimis dengan ini, ya dianggap sebagai mungkin lebih mencari pengalaman aja juga ini. Ya kalau maju ya oke, ya kan. Tapi memang pertama ya begitu, mulai dari nol, mulai dari kecil sekali. Nah, jadi saat opening itu kita mejanya cuma 6 buah. 6 meja. Cuma 6 meja? Iya, 6 meja. Dan ruko yang dipakai cuma satu ruko juga. Itu pun hanya bagian depan dan garasi. Ya. Saya ingat waktu itu setiap harinya kita hanya mengandalkan teman-teman yang datang, kalau banyak orang dari luar, kalau banyak pelanggan yang istilahnya baru gitu, belum banyak. Itu selama tahun pertama itu memang berjuang dulu lah. Tahun pertama, butuh berapa lama kira-kira akhirnya bisa mulai diseriuskan lagi untuk bisnis kopi ini? Butuh berapa lama? Butuh berapa tahun? Akhirnya merasa bahwa, oh ternyata ini punya peluang yang bagus untuk dikembangkan. Nah, setelah tahun pertama itu kan istilahnya kita masih belajar juga. Jadi semua serba sendiri, mulai karyawan satu aja. Mulai dari cuci, mulai dari bikin kopi, kasir, semua masih saya sendiri kan. Tahun kedua, tahun ketiga mulai nambah karyawan, ya kan. Nah, tahun ketiga itu pelanggannya udah banyak, mulai banyak nih. Udah banyak yang tahu kopi kita. Jadi sampai saat itu juga masih saya sendiri yang bikin kopinya, ya kan. 3 tahun saya merasa saya sendiri udah cukup sibuk juga. Saya perlu tim yang bisa ini bantu juga. Maka saya minta adik saya balik
untuk ini, untuk gabung dengan kita bareng-bareng manage warung kopi ini gitu. Waktu itu apakah sang adik atau keluarga yang lain yang diajak bergabung sini mereka punya pekerjaan lain atau memang mereka benar-benar tidak punya kerjaan makanya diajak ke sini? Waktu itu adik saya juga sudah bekerja, beliau bekerja di bank, jadi sebagai teller. Nah, kalau kita hitung-hitung lah, kalau waktu itu misalnya gaji dia di bank berapa, kira-kira dari penghasilan dari warung kopi itu kira-kira nutup nggak untuk ini, untuk membayar gajinya dan bisa lebih besar. Itu berarti masih bisa kita minta beliau balik. Dan saya juga berpikir saya mau usaha yang lain lagi, karena saya berpikir warung kopi ini udah agak stagnan gitu kan, setelah 3 tahun itu hasilnya udah begitu-begitu. Jadi saya berpikir untuk coba-coba usaha yang lain lagi. Nah, saya pernah ada coba usaha buka toko mainan. Oh pernah berarti Mainan. buka usaha selain kopi. Ya, Kalau tadi pernah bekerja di leasing dari tahun 1999 sampai tahun 2002. pada saat kopi sudah ada adik saya, Nah. saya masih mencoba untuk usaha lain lagi. Usaha toko mainan. Ya, toko mainan pernah ya kan, setahun itu tutup, nggak berhasil. Terus saya coba juga ke daerah-daerah itu usaha jual beli karet. Nah, jual beli karet itu juga selama setahun kayaknya hasilnya juga kurang sesuai ekspektasi lah ya. Juga pernah saya mencoba membesarkan anakan ikan arwana gitu. Dulu kan ada musim arwana, jadi coba beli berapa ekor untuk dibesarkan, dijual lagi gitu. Nah itu tabungan juga hasilnya juga tidak sesuai harapan. Akhirnya balik lagi ke warung kopi. Wah, usaha ikan arwana. Dulu waktu awal saya juga sering nongkrong di sini dan Iya. tepatnya berada di dekat akuarium. Iya. Ikannya kemana sekarang? Nah, ikannya udah berganti belakang. Ada yang mati kita piara lagi yang kecil, ya kan, yang besar lagi. Enggak, Oh saya juga. nggak ada. Saya tukar dengan teman juga, tukar. Akhirnya memang kayaknya bukan passion di sana, ya kan. Ikannya yang terakhir itu sakit-sakit gitu kan. Akhirnya saya lepasin di Sungai Kapuas saja Oh. biar Ikan arwana dilepas dengan kapuas. ya. Soalnya memang udah kurang sehat juga ikannya. Jadi istilahnya ya biarkan dia, kalau bisa hidup ya hidup, kalau enggak ya dia kembali ke habitatnya gitu. Dia kan kembali ke habitatnya. Iya. Soalnya dulu salah satu ikon kalau datang ke warung kopi itu kan ikan arwana yang ada di akuarium di belakang ya. Iya. Oke, itu adalah cerita awal mulai dari suka duka bisnis, kemudian akhirnya menjalankan usaha. Kemudian setelah beberapa usaha yang lain dianggap kurang maksimal, balik lagi ke kopi. Ya, kayaknya memang passion saya di sini. Jadi akhirnya saya putuskan inilah hidup saya di sini, kopi ini. Ya. Itu tahun berapa, Pak? Itu sekitar tahun 2005 kalau nggak salah ya. 2005. 2006 gitu. Nah, 2005 memutuskan bahwa kopi yang memang benar-benar mesti ditekuni. Oke, pemirsa, kopi ternyata sudah menjadi bagian hidup dari kopi ternyata sudah bagian hidup dari Colimin. Dan di sini setelah dia mencoba berbagai macam hal lainnya, berbagai macam bisnis-bisnis yang dimulai dari toko mainan yang berjalan cuma sekitar 1 tahun ya. iya. Toko mainan 1 tahun, kemudian usaha jual beli karet juga dan ikan juga. Ada lagi bisnis lain? Pernah coba-coba main saham juga, bangkrut. memang bukan hobinya di saham berarti memang hobinya di kopi ternyata. Oke, pemirsa jangan kemana-mana. Nanti akan kita ajak ngobrol lagi seputar ekspansi bisnisnya. Sekarang kita tahu bahwa Amin Coffee bukan hanya ada di Jalan Haji Abbas saja, tapi juga di beberapa tempat yang ada di Wamena, Kuburaya, dan juga di pulau-pulau lain, termasuk di Pulau Jawa. Nanti kita bicara tentang bagaimana ekspansi bisnis itu bisa terjadi. Jangan kemana-mana, tetap di Gali Talk Show.